Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi ya di Donsu Story, channel yang akan membahas berbagai alur cerita film, fakta, dan juga kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas alur cerita film yang sedang viral, yaitu Jakarta versus Everybody. Film ini menceritakan tentang pria yang bernama Dom, seorang pria berumur 23 tahun yang memutuskan merantau ke Jakarta. Pada awalnya, tujuan Dom ke Jakarta adalah untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang aktor ternama di ibu kota. Namun, tujuannya tersebut tidak berjalan dengan mudah. Justru, ia terjerumus ke dalam dunia hitam di ibu kota. Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang sedang menjadi aktor tambahan. Pria itu bernama Dom. Tidak terima dihajar beneran di lokasi syuting, ia menghajar sang sutradara. Di sana, Dom merasa sangat marah. Untungnya, mereka dipisahkan oleh kru yang ada di lokasi syuting. Dengan rasa kecewa dan sangat marah, Dom meninggalkan lokasi syuting. Sebenarnya, ia merantau ke Jakarta karena ingin mengejar mimpinya untuk menjadi seorang aktor terkenal. Dengan tekad yang kuat, Dom tidak putus asa. Ia mendatangi salah satu tempat casting. Saat ia diminta untuk difoto, lagi-lagi ia dipermainkan karena ia disuruh foto dengan tanpa baju. Ia pun emosi dan menghapus foto itu karena hanya buat bahan coli om-om itu. Singkat cerita, setelah ia lalu lalang menjadi gelandangan, Dom melihat seorang wanita yang bernama Pinkan yang mobilnya sedang mogok. Dom pun menawarkan diri untuk mendorong mobilnya dengan meminta imbalan uang. Tak lama kemudian datang seorang pria bernama Radit yang merupakan pacar Pinkan. Kemudian Radit meminta Dom untuk mendorong mobilnya. Setelah mobilnya nyala, Dom marah karena dibayar cuma 5.000. Dan Dom tidak malu untuk menanyakan tempat tinggal yang murah karena ia tak tahu lagi harus kemana. Saat itu juga Dom diajak oleh mereka. Di perjalanan, Dom menceritakan bahwa dirinya adalah seorang aktor yang merantau ke Jakarta. Sesampainya Dom di kontrakan, Dom ditanya oleh seorang ibu-ibu pemilik kontrakan tentang pekerjaannya. Ia pun menjawab bahwa dirinya adalah seorang aktor. Setelah Dom berada di dalam kamar, tidak sengaja Dom mendengar perbincangan Radit dan ternyata Radit adalah bandar narkoba. Perlu kalian ketahui, Dom ini adalah seorang yang haus mantap-mantap karena saat itu ia sedang VCS sama gadis seksi dan melakukan col-col. Tiba-tiba saat Dom sedang asik, Pinkan datang dan melihat kejadian itu. Tak lama Radit pun datang. Karena Dom sudah tidak punya uang, ia meminta mereka untuk mencarikan pekerjaan. Di sini, Radit memeriksa Dom untuk berjaga-jaga, barangkali Dom ini adalah intel. Dom akhirnya diberikan pekerjaan oleh Radit, mengingat anak buah Radit berkurang karena tertangkap oleh polisi. Dom pun diajak keluar untuk makan malam, karena Dom sudah menjadi partner kerja Radit. Setelah mereka pulang, Dom terganggu dengan musik yang ada di kamar Pinkan. Dan Dom pun mengeceknya. Dan ternyata Pinkan dan Radit sedang bercocok tanam. Dan ia merekamnya yang lagi-lagi buat bahan col-col. Singkat cerita, Dom diajarkan bagaimana caranya agar pekerjaannya aman, yaitu dengan memasukkan narkoba ke bungkus permen. Dan ia diminta oleh Radit untuk memanfaatkan kemampuan aktingnya ketika menjadi kurir narkoba. Setelah itu, Dom diberi HP oleh Pinkan dan disuruh mengganti nomornya ketika barang sudah diantar. Sebelum mengantarkan paket, dia diajak ke barber milik Radit. Ketika Dom sedang ngobrol dengan Pinkan, Dom diberitahu Radit bahwa anak buahnya tertangkap oleh polisi. Keesokan harinya, Dom mulai beraksi. Ia menyelipkan paket di bangku kereta. Lalu datang seorang wanita yang langsung mengambil barang itu. Setelah paket diambil, Dom langsung membuang nomor ponselnya. Dan kini setiap hari Dom sibuk dengan pekerjaan barunya itu.
Saat malam harinya, karena Dom bekerja sangat bagus, ia diajak pesta narkoba bersama Radit dan temannya bernama Pai. Mereka berempat langsung pesta narkoba. Esok harinya, Dom diminta mengantarkan paket ke salah satu kamar hotel dengan nomor 305. Wanita itu mengaku tidak memesan pizza, padahal Dom tahu wanita itu memesan narkoba dalam bentuk burger. Beberapa hari kemudian, Dom kembali mengantarkan paket di sebuah kereta dengan pembeli yang sama. Dom memberitahu pada wanita itu bahwa paketnya tidak sengaja terlempar dan berada di bawah seorang lelaki yang sedang tertidur. Dan ternyata lelaki itu adalah Dom sendiri. Dom sangat cerdas untuk menghindari tatap muka dengan konsumennya. Setelah itu, Dom diminta Radit untuk mengantarkan paket ke sebuah bandara. Di sini, Radit memberitahu Dom agar paket itu diplaster di tangannya, agar orang lain mengira itu bekas luka. Di dalam perjalanan, ia langsung menyembunyikan paket itu dengan plaster. Setibanya di bandara, ia lolos dari pemeriksaan petugas bandara, dan ia menaruh paket itu di sebuah kursi. Malam harinya, Dom dan Radit mendatangi hiburan malam, di mana Pinkan menjadi DJ di tempat itu. Setelah itu, Dom tidak col-col lagi. Ia mendapatkan wanita dan dibawa ke sebuah toilet untuk bercocok tanam. Setelah mereka keluar, Pinkan yang mengetahui mereka habis bercocok tanam, kemudian menasehati Dom dengan mengatakan, jangan pakai rasa. Saat perjalanan pulang, Radit menuduh Pinkan suka sama Dom karena Radit adalah orang yang cemburuan. Kemudian Radit menyuruh mereka turun dan menyuruh Pinkan untuk mencium Dom saat itu juga. Hari esoknya, Dom menyamar menjadi pengantar pizza untuk mengirim paket kepada seorang pembeli. Saat mengetuk pintu rumah, tiba-tiba keluar seorang anak kecil. Anak itu mengatakan bahwa ibunya sedang tidak di rumah. Saat Dom masuk dalam rumah, ia terkejut melihat seorang bayi yang ditinggalkan oleh ibunya. Dan ternyata ibunya kerja sampai larut malam. Sebelum Dom pergi, ia meletakkan barang itu ke dalam wadah yang ada di meja. Kemudian ia menelepon untuk memberitahu pembeli tersebut. Di suatu ketika, Dom diminta mengantarkan barang. Sambil menunggu barangnya diambil, Dom berpura-pura menjadi pekerja pengantar es batu. Karena lama tidak diambil, Dom menelpon Radit dan Radit memberitahu Dom agar cepat pergi. Sebelum ia pergi, Dom tertangkap oleh polisi. Singkat cerita, entah bagaimana Radit dapat membebaskan Dom dari penjara. Scene pun berpindah saat Dom berada di kamar. Ia menuliskan sesuatu di tembok, mulai dari banyak uang, main film, pacaran dengan Chelsea Islan, ketemu Chico Jericho, dan tetap Pak Jokowi yang terakhir mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Namun mimpi itu sirna karena ia justru masuk dalam dunia hitam ibu kota. Singkat cerita, Dom kembali mengantarkan paket di kereta dengan pembeli yang sama. Namun kali ini Dom memberanikan diri untuk berkenalan pada wanita itu. Dan ternyata wanita itu bekerja sebagai perias mayat. Hari demi hari mereka semakin dekat dan Dom diajak mampir di kosan wanita itu. Di sana mereka saling bercerita tentang kehidupannya satu sama lain. Hari demi hari mereka begitu sangat dekat, sampai akhirnya mereka melakukan bercocok tanam. Setelah pulang, Dom bertemu ibu kosnya dan menonton film bersama. Sementara Radit hampir membunuh Pinkan yang pulang tanpa kabar. Namun setelah itu Radit merasa bersalah karena selama ini Pinkan yang membantunya. Singkat cerita, saat Dom akan mengantarkan paket, ia terkejut karena bisa bertemu Chico Jericho di lokasi syuting. Dom sangat senang karena akhirnya ia dapat mengobrol dan berfoto sama idolanya tersebut. Setelah itu, ia meminta Chico agar mengatakan selamat ulang tahun untuk temannya yang ada di kampung. Tapi
Dengan santai Dom menaruh paket yang kemudian langsung diambil oleh sang pembeli. Keesokan harinya, Dom kembali mengantarkan paket kepada seorang wanita di kantor. Setelah barang diambil, wanita itu menawarkan pekerjaan dan meminta agar Dom tidak mengganti nomor HP-nya agar bisa dihubungi. Sin pun berpindah di kontrakan. Hal tak terduga, ternyata Radit ini sering bercocok tanam dengan ibu kontrakan. Malam harinya, Dom merubah penampilannya seperti seorang waria dan mengantarkan pesanan paket. Lalu datang seorang waria dan mengambil paket itu. Setelah pulang, Dom menangis dan menyesali kehidupannya yang sekarang. Pagi harinya, ia meminta izin kepada Radit agar diperbolehkan ikut casting. Akan tetapi, Radit malah marah dan mendorong Dom dan hampir terjadi perkelahian. Setelah itu, Dom mencoba minta maaf dan meminta Radit untuk melupakan masalah itu. Lalu, Radit menyuruh Dom menjemput Pinkan karena ia nanti malam harus mengambil barang. Singkat cerita, setelah Dom menjemputnya, Dom mengajak Pinkan ke Ancol. Di sana, Pinkan terasa sangat nyaman dengan Dom. Dan setelah mereka masuk mobil, tentu saja mereka melakukan bercocok tanam. Sin pun berpindah. Dom dibuat panik dengan tangisan Pinkan yang ternyata Radit kini tertangkap oleh polisi. Dom mencari tahu penyebab tertangkapnya Radit dan ternyata Radit dicepui oleh Pai, teman baiknya sendiri. Di sisi lain ternyata ibu kontrakan adalah pecandu berat. Dan Dom akhirnya pergi menggapai mimpinya menjadi aktor terkenal. Sebelum pergi, Dom menemui Pinkan untuk mengucapkan salam perpisahan dan film pun selesai.